Gue pernah keciduk punya kutu sama temen SMP gue gara-gara kutu gue udah keluar di kerudung gue. Sorry banget kalau cahayanya agak kurang karena ini udah jam 5 sore dan abis hujan gede banget, jadi gak terlalu banyak cahaya. Dan gue udah lagi nunggu ojol soalnya gue mau pergi, jadi kita sambil beri aja ceritanya. Jadi saking banyaknya kutu gue, itu tuh gue udah sampai nggak berasa kutu jalan ataupun gatal lagi pala gue, kayak udah kebal gitu loh. Karena emang gue tuh jarang banget dicariin kutu sama mama gue karena gue tuh males. Kalau dicariin kutu itu bisa sampai berjam-jam, gue tuh mager, gue tuh mau main. Sampai dimana akhirnya gue nggak sadar kalau ternyata tuh udah sebanyak itu kutu gue. Definisi nih kalau dibuka gini rambut nih banyak banget telur kutu. Ih, geli banget gue kalau inget dulu. Pas suatu hari itu gue pulang sekolah, terus pas gue buka kerudung gue, kan ini kerudung putih ya, kerudung sekolah, itu ada 3 kutu yang keluar di kerudung. Tapi kan kerudung gue kan kerudung segitiga ya, dan ini kan 2 lapis ya guys ya, nih ini kan 2 lapis. Nah dia tuh di dalam sini, jadi dia baru keluar 1 lapis, jadi dia tetap kelihatan tapi di sini, jadinya dia nggak jatuh karena dia tuh masih di 1 lapisan. Itu tidak terjadi sekali, itu terjadi beberapa kali. Sampai dimana waktu itu lagi pulang sekolah, terus gue ke kelas temen gue ini emang iseng, dia tuh suka banget narik kerudung temen gue yang lain, dan saat itu gue yang menjadi korbannya. Kerudung gue tiba-tiba ditarik dari belakang, copot, gue langsung panik, gue langsung pakai. Nah gue lagi giniin kerudung ke depan, gue tuh udah melihat ada kutu yang keluar. Gue udah panik karena temen gue ikut bantuin make. Sama dimana ya, dia menyadari dan dia langsung teriak, "Ih Min, itu ada kutu di kerudung lu." Gue agak nge-lag dikit karena kayak anjir, gue harus ngapain ini sekarang, gue harus ngapain. Akhirnya gue bilang apa lu tahu, gue bilang ih apaan, mana kutunya mana. Gue pura-pura nggak tahu itu kutu dari mana asalnya. Sebenarnya itu alasan tolol banget sih, kayak nggak mungkin kutu ada di kerudung lu tapi bukan di bagian atas, tapi di bagian yang lapisan satunya itu nggak masuk akal kalau itu bukan kutu lu. Untungnya teman gue percaya, kayak itu dari mana kutunya. Sumpah gue nggak tahu anjirin dari mana. Ih geli banget. Ada lagi nggak tuh kan, lu lihat sendiri, gue emang udah jago acting dari dulu, ini udah bener nih, emang harusnya gue jadi artis. Sebenarnya di situ gue agak ketar-ketir karena di situ posisinya bukan gue sama teman gue doang, tapi ada banyak orang. Karena itu kan posisinya di depan kelas dan itu udah jam pulang sekolah. Itu banyak orang, jadi sebenarnya agak malu karena teriakan temen gue juga kenceng banget nih. Punya mulut ember banget ya emang. Dulu pas gue SD, gue tuh pernah iseng naruh kutu gue ke rambutnya Farhan biar gue ada temennya yang kutuan di rumah. Mari kita story of my life lagi, cerita zaman SD. Kalau kalian inget, gue pernah cerita dulu gue pernah ke Gap sama crush gue lagi dicariin kutu sama tetangga gue, dan itu malu banget. Ternyata gue baru inget gue punya cerita lain tentang perkutu-kutuan. Jujur gue tuh kutuan tuh lama banget, dari gue SD sampai gue SMP itu gak hilang-hilang. Puncaknya tuh pas di SMP, saking banyaknya kutu gue ini, itu tuh sampai keluar dari kerudung, tau gak lu? Waktu SMP gue malu banget anjir. Sampai pernah diciduk sama teman gue juga, tapi itu nanti di lain video aja gue ceritain kalau kalian mau gue ceritain. Suatu hari, ini gue tuh lupa banget lagi kenapa, tapi pokoknya gue kesel banget sama Farhan dan gue tuh gondok emosi. Namun bukan seorang Yasmin namanya kalau tidak punya rencana pembalasan, karena kalau gue pukul atau gebuk gue udah pasti kalah. Karena dia laki-laki, tenaganya lebih besar. Jadi malah di malam hari gue liat si Farhan udah tidur ya kan. Situ gue ngeliatin si Farhan lagi tidur sambil gue tendang kakinya. Dan dia tuh nggak pernah sadar kalau misalnya lagi tidur. Jadi dia tuh tidur kayak orang mati. Jadi disitulah kesempatan gue untuk mukul, nonjok dia sepuas gue. Karena dia nggak akan bisa bales, soalnya dia nggak nyadar. Posisinya gue nendang kakinya sambil nyeritin telur kutu, terus gue makan. Gak dong, udah gila kali, emang gue emak-emak. Kadang suka ada yang gitu. Ya nggak sih, kalian punya tetangga nggak sih yang suka nyariin kutu terus telurnya tuh dipetesnya tuh digigit gitu, kayak oh my god. Kalau mak gue kalau lagi nyariin kutu gue itu tuh dikumpulin jadi satu semua, nggak dipletekin, kayak petasan kretek jadinya tuh, bunyi semua, dipletekinnya barengan. Sampai di mana gue lagi gatel gini, gue ngambil kutu, dan ini bukan anak kutu tapi emaknya kutu yang udah gede banget, yang gendut gitu. Wah abis ngisep darah pala gue nih, gue iseng aja gue taruh ke rambutnya si Farhan. Dia tuh punya kutu juga, mampus tuh, rasain gatal-gatal sama kayak gue. Akhirnya gue taruh di atas palanya 1, besokannya gue taruh lagi 2, sampai gue lupa sih di mana gue berhenti naruh di palanya dia, sampai akhirnya dia tuh menyadari kalau dia juga punya kutu. Tapi nggak serunya itu di mana dia ini kan cowok, jadi dia bisa dibotakin buat ngilangin kutunya. Jadi ya udah, itu kutu nggak bertahan lama di rambut dia, habis itu udah hilang. Setelah kurang lebih sebulan gue pakai Samsung Z Flip 5 gue untuk konten terus, ini terpecah nih menjadi 2 bagian. Ada orang yang suka sama hasilnya karena hasilnya tuh bener-bener jernih dan juga cerah, tapi ada juga yang nggak suka karena katanya kameranya jelek dan kurang smooth. Jadi di sini gue mau ngebahas plus minus menurut gue pakai kamera Samsung Z Flip 5. Jadi siapa tahu ada yang mau beli Samsung Z Flip 5 terus bingung ini bagusan mana nih, ini atau iPhone nih ya. Kita bahas di sini. Ada yang bilang katanya ini kurang smooth kalau untuk di videoin. Menurut gue ini smooth aja, cuma kalau dibanding sama iPhone memang lebih smooth iPhone. Kayak ini tuh masih agak
ada patah-patahnya gitu, tapi nggak yang parah banget juga, jadi masih oke-oke aja sebenarnya menurut gue. Cuma pernah waktu itu gue tuh langsung bikin video pas banget HP ini baru dinyalain, langsung gue buka kamera, gue record, dan itu patah-patah. Mungkin dia masih loading kali ya, jadi emang nggak bisa langsung gitu, harus ada jedanya dulu. Kalau untuk orang yang bilang ini kamera jelek, gue nggak ngerti jeleknya di mana, karena ini bagus banget. Tapi kalau di cahaya yang terang nih kayak gini sekarang, ini bagus banget ya. Tapi kalau misalnya gue pindah tempat aja nih yang cahayanya kurang, dia bener-bener langsung jelek. Jadi minusnya itu bener-bener harus cahaya yang terang dan yang alami kalau bisa, kayak cahaya matahari gini. Jadi dia tuh kalau dapet cahaya yang bagus, dia bener-bener bikin muka lo tuh jadi cerah banget. Ini aslinya muka gue nggak seputih ini ya, tapi di sini tuh muka gue kayak putih banget. Kalau misalnya lo geser dikit ke yang kurang cahaya, itu bener-bener langsung ngegelapin banget, lebih gelap dari warna kulit asli lo bahkan. Jadi di video yang gue sidang sepro itu sampai ada yang komen, "Min, itu makeup lo oksidasi parah ya." Karena emang di awal video muka gue cerah, tapi di akhir video tiba-tiba muka gue tuh gelap. Jadi dia pikir itu karena makeup gue yang oksidasi bikin mukanya tuh jadi gelap, padahal enggak. Itu karena emang cahaya di Bittersweet itu lumayan kurang. Nanti gue tunjukin ya, soalnya setelah dari Bittersweet itu gue sempat ke Margo, dan di Margo itu gue sebenarnya nge-record muka gue, cuma nggak gue masukin ke dalam video itu. Kalian bisa lihat muka gue cerah-cerah aja karena memang di Margo ini cahaya bagus. Gue pindah ke tempat yang gue dulu biasa ngonten itu langsung gelapnya dulu ya. Nah, kalian bisa lihat bener-bener beda banget. Ini langsung agak sedikit gelap ya. Ini untuk perbandingan kamera belakang dan kamera depan, jujur jauh banget bedanya. Tapi kayak ya udah sih, kamera depan bagus-bagus juga aja sebenarnya. Saking dia jernih gitu ya, dia tuh sampai memperlihatkan garis-garis kerutan di muka kita. Kalau gue pakai foto atau video itu, kalau gue senyum itu garis kerutan bibir gue aja kelihatan nih. Kalian bahkan bisa lihat garis bawah mata gue yang biasanya kalau gue pakai iPhone itu nggak kelihatan, itu kelihatan banget. Pernah ada yang nanya juga ke gue mending mana Samsung Z Flip 5 atau iPhone 13 waktu itu, dan karena gue pakai dua-duanya, menurut gue mending iPhone. Gue ngerasa lebih enak iPhone aja sih. Tapi kalau lo ngincer kameranya doang, lo nggak peduli dia iPhone atau Android, yang penting kameranya bagus kayak gini, ya udah lo pilih ini aja gitu. Jadi balik lagi ke lo masing-masing. Mari kita cerita sambil siap-siap lagi. Ini kita make upan karena mau nongkrong ya. Nongkrong di warung kopi. Jadi gue kemarin liat postingan di Twitter yang share gambar ini. Langsung teringat waktu gue sekolah dulu, di mana pas olahraga gue udah ketar-ketir tuh. Tiap kali guru olahraga gue nyuruh anak laki kelasan gue untuk bantu ngangkat nih matras untuk ke lapangan. Langsung tuh dalam hati kayak, bawa aku pergi dari sini. Karena lo pasti tahu adegan berikutnya udah pasti disuruh roll depan. Gue tuh bener-bener nggak bisa itu roll depan. Berkali-kali ku mencoba tetap aja melengsong melehoy. Padahal dari SD itu tiap kali olahraga pasti ada aja materi dimana kita harus pengambilan nilai, roll depan, push up, sit up. Tapi sampai gue SMA nggak bisa juga gue. Gue sendiri juga nggak ngerti kenapa nggak bisa, padahal udah mencoba step by stepnya, dari mulai lurus, angkat tangan ke atas, nunduk, palanya masuk ke dalam, baru didorong sama teman gue dari belakang, tetap aja miring jatuhnya. Emang gue tuh nggak bakat banget yang namanya olahraga, makanya gue tuh sering banget yang namanya bolos olahraga. Gue suka lupa pura-pura bawa baju olahraga biar yang gak olahraga, atau gue suka pura-pura sakit. Kalau gue ditanya mata pelajaran yang paling gue nggak suka setelah matematika dan bahasa Inggris, gue akan menjawab olahraga. Karena hampir semua kegiatan olahraga itu gue nggak bisa. Itu pernah materinya itu basket, gue nggak bisa. Merah banget kayak bis ketampol. Dan kan basketnya sebelum basket itu kadang kita disuruh lari dulu 3 putaran lapangan, itu gue udah males. Semales itu gue sama olahraga. Dan emang kayak nggak kuat aja gitu fisiknya. Gue baru lari 1 putaran aja ini gue udah sakit nih. Jadi emang gak mau itu. Gue cuma satu yang gue suka dari olahraga, yaitu senam. Teman-teman gue pada bilang, ih gue mau banget deh masuk stan, gue mau deh sekolah dinas. Gue doang di situ yang kayak, gue sih nggak pengen ya, karena gue nggak bisa nih, fisik gue nih sangat lemah gitu. Jadi kayaknya gue belum masuk tahap selanjutnya di fisik, kayak gue udah gagal. Janjian mau lari pagi sama temen gue ke GBK, atau jangan GBK di jauh banget, ke UI aja nih atau CFD, itu selalu wacana. Karena yang pertama males bangun, yang kedua males larinya. Kalaupun jadi kesana cuma jalan, abis itu lapar cari makan yuk, udah makan, gak lari gue. Terus satu lagi sih yang gue suka, yaitu sepedahan. Cuma sepedahan juga gue kagak jauh-jauh gitu, dan gak pernah mau naik tanjakan karena capek banget boy. Terakhir kita pakai lipstick, ini juga yang sering ditanyain. Gue pakai lip vinyl ink yang nomor 10 Lipi. Udah selesai, tinggal ganti kerudung. Dan ini gue lagi pakai warna stone. Sekalian menjawab juga pertanyaan yang sering banget ditanya dan sering banget gue udah jawab, padahal
kerudungnya beli di mana? Di Jasmine.hijab atau klik link bio gue aja nomor 22 untuk yang Paris. Sedangkan kalau bergo yang tadi itu nomor 12. BTW sampai besok itu bakalan ada promo. Kalau kalian beli 2 Paris ataupun 2 bergo itu kalian dapat gratis 1 kerudung dan berlaku kelipatan. Jadi kalau kalian beli 4 ya kalian dapat gratis 2 gitu. Gratisannya apa? Jadi kalau kalian beli 2 Paris kalian gratis 1 bergo. Kalau kalian beli 2 bergo itu gratisnya 1 Paris. Bener aja langsung klik link di bio gue dan langsung beli, karena dari kemarin udah banyak yang dapat gratisannya.